Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Jadi di dalam pemahaman lintas budaya, ini salah satu fungsi kita memahami lintas budaya adalah untuk komunikasi. Jika komunikasi itu dilakukan dengan dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan budaya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi konflik budaya. Ini yang penting sekali. Jadi dalam komunikasi lintas budaya ini melibatkan dua orang atau lebih yang berbeda budaya. Perbedaan budaya ini tidak hanya pada perbedaan budaya adat misalnya, bukan pada perbedaan bahasa. Perbedaan budaya juga bisa terjadi ketika perbedaan ini pada ranah sosiokultur atau ranah psikokultur misalnya. Ranah sosiokultur atau psikokultur misalnya terkait dengan jenis kelamin, terkait dengan mata pencaharian, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Ini juga bisa mengakibatkan adanya perbedaan budaya. Ketika kita bertemu dengan orang baru dalam suatu kesempatan misalnya, kita bertemu atau mahasiswa baru yang datang ke kampus misalnya, datang di kos-kosan, ketemu dengan orang-orang baru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Tentu kita akan merasa bagaimana cara memulai komunikasi dengan orang itu. Kadang kita sering diam-diaman, nanti akhirnya jalan sendiri. Kita harus memahami persepsi mereka. Kita sama-sama ingin kenal, tetapi bagaimana cara memulainya? Ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita bertemu dengan orang yang baru. Apakah orang yang perawakannya misalnya rambutnya gondrong, kemudian pakai celana kayak pang itu ya, apakah mereka orang yang tidak baik? Belum tentu, kita tidak tahu. Kadang bahwa penampilan ini berbeda dengan sifat, dengan sikap orangnya. Nah, ini kita tidak tahu. Makanya di dalam memahami komunikasi lintas budaya ini, kita perlu mendalami orang tersebut yang akan kita ajak komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi ini melibatkan dua orang atau lebih misalnya, antara komunikan, orang yang ngomong, orang yang bicara, dengan komunikator. Komunikan orang yang diajak bicara dan komunikator orang yang berbicara. Ini melibatkan dua unsur itu. Dan dua unsur itu harus saling memahami, apa yang diucapkan. Kalau kedua-duanya tidak memahami, ini akan terjadi kesalahpahaman, bahkan terjadi konflik. Saya contohkan, misalnya contoh sederhana. Kita naik kereta atau naik bus misalnya, dari Semarang misalnya ke Jakarta. Di sebelah kita sudah ada orang. Kita kadang merasa bagaimana kita memulainya dulu, atau dia yang memulai bicara dulu. Nah, kalau tidak terjadi dua hal itu, pasti sampai Jakarta ya isinya ya diam-diaman saja. Sampai Jakarta, dari Semarang ke Jakarta itu berapa jam? Misalnya 6 jam. 6 jam itu diam-diam saja. Nah, ini tidak termasuk komunikasi yang baik. Tidak termasuk komunikasi yang bagus menurut teori komunikasi ya. Misalnya begini, harus ada komunikasi. Tidak juga, misalnya, Pak, saya nggak ingin ngomong, Pak, saya ingin tidur saja. Nah, ini. Tetapi namanya manusia ini adalah makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Kita tinggal di Indonesia yang ada beribu budaya ya, ada 1.300-an lebih adat atau budaya daerah, ada 700-an lebih bahasa. Bagaimana kita mengakomodasi itu menjadi hal yang tidak aneh atau menjadi hal yang baik? Ya, kita harus memahami budaya orang lain. Ya, salah satunya dengan cara belajar memahami budaya orang lain. Ini akan memudahkan kita komunikasi dengan orang lain. Tetapi kalau tidak dengan belajar, ya kita coba merubah cara pandang kita, ya, mindset kita, bahwa cara pandang kita terhadap orang itu jangan dinilai dari penampilan, ya, dari penampilan saja, tetapi cara pandang kita itu terbuka. Jadi orang itu tidak seperti yang kita bayangkan, ya, mindset namanya. Mindset dalam otak kita itu ada mindset. Jangan berprasangka, ya. Jadi ada dua istilah dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah stereotip, yang kemudian yang kedua adalah prasangka. Jadi stereotip ini apa yang terbentuk di dalam otak kita, sifatnya berupa kognisi. Misalnya kita menilai orang Jawa ini orang lelet. Lah, ini sudah terbentuk stereotip. Orang Sunda itu orang yang suka dandan misalnya. Nah, ini stereotip, tetapi tidak semuanya begitu.
antar individu dengan individu lain ini memiliki sikap yang berbeda. Jadi kita harus menghindari stereotip yang negatif, bahkan yang bisa menimbulkan prasangka buruk kepada orang lain. Ini harus kita hindari dalam komunikasi lintas budaya. Akibatnya apa? Kalau kita percaya stereotip itu, percaya dengan berprasangka buruk, belum komunikasi saja, belum bicara dengan orang lain, kita sudah merasa enggak mau berteman dengan itu, enggak mau berteman dengan itu. Nah, ini yang salah di dalam komunikasi lintas budaya. Kita sebagai makhluk sosial ini harus terbuka dan memahami supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Contoh sederhana misalnya orang Jakarta. Anak Jakarta yang kos misalnya, yang kos di sekitar UNES misalnya, di sekitar kampus kita ya, di sekitar UNES. Ini di kos-kosan ada makanan misalnya, ada makanan tinggal ambil saja tanpa permisi. Sementara di budaya Jawa ada anak kos satunya ini orang Jawa. Orang Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah ini mereka budayanya budaya unggah-ungguh, harus permisi dulu. Lah kalau keduanya ini tidak memahami komunikasi lintas budaya, pasti ini akan terjadi konflik. Orang yang Jakarta sudah biasa apa yang diletakkan di meja ya diambil saja, itu sudah menjadi kebiasaan misalnya. Mungkin ya hanya tertentu ya, bukan Jakarta secara keseluruhan. Ini orang tertentu saja misalnya. Kalau di Jawa lebih permisi ambil dulu, permisi boleh tidak ambil. Nah ini kita dua-duanya harus saling memahami. Dua-duanya tidak salah, karena tidak ada budaya yang salah. Itu adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Contoh sederhana misalnya saya gambarkan di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan pondok pesantren itu ada sudah terkenal istilah gosop misalnya, gosop sandal. Gosop itu menyewa, istilahnya itu pinjam, tetapi tidak ngomong sama orang yang punya. Ini gosop. Kalau yang digosop itu sandal, ini masih wajar di pesantren ya. Tapi kalau orang pondok atau yang baru masuk pesantren ternyata sandalnya itu hilang, wah ini kalau tidak memahami situasi ya akan terjadi konflik di situ. Wah nggak mau mondok lagi atau langsung mondoknya pulang. Ini stereotip yang terbentuk bahwa di pondok pesantren itu ada istilah gosop, tetapi yang sudah ada di pesantren itu sudah biasa dengan budaya, misalnya budaya gosop. Sebenarnya ini budaya tidak baik ya. Kalau pinjam harus izin ya. Misalnya mereka sudah biasa, nanti paling sandalnya kembali. Kalau tidak ya sudah ikhlaskan. Lah ini sudah biasa karena memang budayanya seperti itu. Berbeda dengan yang baru masuk pondok tadi, tidak mengenal adanya istilah gosop. Ini akan kaget. Ini shock culture namanya. Sehingga perlu apa? Perlu adanya pemahaman. Disinilah pentingnya pemahaman lintas budaya. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang, atau kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, ini kita sama-sama saling memahami, saling menghargai. Fungsinya itu. Ada tips bagaimana caranya supaya kita bisa komunikasi lintas budaya dengan baik. Yang pertama tadi, hilangkan stereotip. Stereotip yang ada di otak kita, di kognisi kita, itu dihilangkan. Kita bersifat terbuka saja. Ya, yang kedua adalah jangan berprasangka, apalagi prasangka buruk terhadap orang yang belum Anda kenal. Ini justru akan menimbulkan prasangka-prasangka negatif yang sifatnya itu berupa sikap Anda, bisa bahasa Anda, bisa perasaan Anda. Belum tentu orang yang berpakaian preman itu orang yang jahat, belum tentu. Belum tentu orang yang masaknya pakai surban misalnya, pakai surban di jidatnya mohon maaf ada titik 2, ini sholatnya khusyuk, belum tentu. Jadi kita jangan tertipu pada sebuah stereotip, gambaran yang ada di luaran saja. Ya, kalau bisa ya menjadi orang itu yang baik ya, yang kita bersifat orang yang baik itu ya baik di dalam baik di luarnya maupun baik yang ada di dalam pikiran dan hati dan tingkah laku. Ini salah satu cara. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari shock culture, kita harus belajar budaya, belajar memahami budaya orang lain yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita kenal di lingkungan kita. Ini kita memahami. Kalau kita sudah memahami, tentu komunikasi akan lebih mudah. Anda punya tetangga baru, orang yang dari luar daerah, Anda berkunjung tidak masalah, karena memang Anda sudah bisa memahami budaya dari daerah tersebut misalnya. Jadi pemahaman lintas budaya ini bermakna dan sangat penting di dalam komunikasi lintas budaya. Saya kira itu untuk kesempatan pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, terus belajar. Semoga Anda bisa menjadi manusia yang bisa menghargai budaya dari orang lain atau bahkan
budaya dari negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.